Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sekarang kita akan membahas tentang khutbah. Khutbah Jumat maksudnya. Yang dibahas dalam khutbah adalah syarat khutbah dan juga rukun khutbah. Keduanya ini harus terpenuhi. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, maka sholat Jumatnya pun ikut tidak sah. Kita harus memperhatikan ini semua. Perhatikan dalam khutbahnya, apakah si khotib ini syarat dan rukunnya sudah terpenuhi atau belum. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka khutbahnya tidak sah. Kemudian dalam rukunnya salah satunya tidak dibaca, maka sama khutbahnya tidak sah. Kalau seandainya khutbahnya tidak sah, maka nanti sholat Jumatnya tidak sah. Otomatis kita harus sholat zuhur lagi nanti setelah sholat Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat yang dilakukan oleh kita itu tidak sah. Sekarang kita akan membahas dulu syarat khutbah. Yang pertama, khotibnya berdiri. Kalau khotibnya mampu berdiri. Kalau khotibnya tidak mampu berdiri, sedang sakit misalnya, maka dia boleh berkhutbah dalam keadaan duduk. Kemudian syarat yang kedua, suci. Suci dari hadas dan juga suci dari najis. Suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Kemudian bersih dari najis, tempatnya, pakaiannya, dan juga badannya. Sama dengan syarat sholat. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Kalau khotib berkhutbah hanya sekedar menggunakan sarung, tidak menggunakan baju, sah apa tidak? Sah saja. Yang penting lututnya tertutup sampai pusarnya. Tapi masalahnya pantas atau tidak? Tidak pantas khotib seperti itu. Termasuk khotib menggunakan kaos saja, celananya celana jeans misal, sah apa tidak? Sah saja. Masalahnya pantas atau tidak. Makanya khotib dianjurkan untuk menggunakan pakaian-pakaian yang sunnah. Menggunakan gamis atau minimalnya menggunakan baju koko. Menggunakan sarung atau celana yang longgar. Kemudian menggunakan peci. Kalau bisa menggunakan sorban. Dia pun membawa selendang atau rida. Itu kepantasan dan kesunahan khotib. Kalaupun hanya menggunakan kaos, sah saja. Hanya saja tidak pantas. Jadi syarat yang kedua dan juga syarat yang ketiga ini sama dengan syarat sholat. Harus suci dari hadas dan najis dan juga menutup aurat. Hanya saja di dalam syarat sholat itu ada yang namanya menghadap kiblat. Kalau khatib harus menghadap ke jamaah. Kemudian yang keempat, duduk antara dua khutbah. Ini sama dengan fardu Jumat. Di dalam fardu Jumat ada nomor 4 ini, duduk antara dua khutbah. Dan duduk antara dua khutbahnya harus tumakninah. Minimal seukuran subhanallah. Supaya sempurna tumakninahnya, khatib dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Supaya apa? Supaya sempurna tumakninahnya. Kemudian yang kelima, pakai bahasa Arab. Apanya? Rukun khutbahnya. Nanti kita akan bahas apa saja rukun khutbah. Hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, kemudian membaca ayat suci Al-Quran, dan juga doa untuk mukmin dan mukminat. Ini semuanya harus menggunakan bahasa Arab. Syaratnya. Kalau tidak menggunakan bahasa Arab, khatib langsung membaca, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mari kita sanjungkan salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Terus yang ketiganya, saya sebagai khatib berwasiat, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Arabnya tidak dibacakan, maka tidak sah khutbahnya. Jadi harus menggunakan bahasa Arab rukun-rukunnya. Kemudian yang keenam, susul menyusul. Apa saja yang harus susul menyusul? Antara rukun pertama dan juga rukun kedua, kemudian rukun ketiga. Tidak boleh terpisah terlalu lama. Tidak boleh ada jeda yang lama. Seukuran apa? Seukuran orang sholat 2 rakaat yang umum atau cepat. Berapa menit orang 2 rakaat sholat dengan cepat? Sekitar 2 menit lah ya. Termasuk susul menyusul antara khutbah pertama dan juga khutbah kedua. Ketika imam duduk antara 2 khutbah, itu kan dianjurkan tumakninah. Nah, tumakninah seukuran subhanallah atau membaca surat Al-Ikhlas. Jangan terlalu lama sampai melebihi 2 menit. Maka tidak susul menyusul sehingga menyebabkan khutbahnya tidak sah. Begitu juga harus susul menyusul antara khutbah dan sholat Jumatnya. Setelah iqamah, maka imam jangan terlalu lama diam. Biasanya suka ada imam yang suka mengatur shaf, meluruskannya dan merapatkannya. Dan memang itu dianjurkan. Tetapi jangan terlalu lama sehingga akan memisah antara khutbah dan sholat. Berapa maksimalnya dia berhenti? 2 menit. Jangan sampai berhenti antara khutbah dan sholat melebihi dari 2 menit. Sehingga nanti akan memutus antara khutbah dan sholat. Kalau begitu, maka syaratnya tidak terpenuhi. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka khutbahnya tidak sah. Khutbahnya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Kemudian syarat yang ke-7, terdengar oleh 40 orang yang sah dan mengesahkan. Dalam bab sebelumnya pernah kita bahas, minimalnya orang Jumatan itu ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 20, bahkan Imam Malik mengatakan 4 orang pun cukup. Tetapi yang 40 orang ini adalah pendapat madhabnya Imam Syafi'i, dan ini pendapat yang mu'tamad. Maka kita ambil dulu yang ini. Jadi 40 orang ini tidak boleh tidur. Semuanya harus mendengar. Untuk itu kita husnudzon kepada orang yang mendengar khutbah seperti ini. Mungkin dia hanya menundukkan pandangan saja. Mungkin dia hanya sekedar memejamkan mata saja. Tetapi dia masih mendengar. Kita hitung saja orang yang seperti itu. Tapi kalau dia menundukkan pandangan, kemudian terdengar ngoroknya, udah jelas ini tidur. Dan sudah jelas dia tidak mendengarkan khutbah. Maka orang ini tidak dihitung 40 orang yang sah dan mengesahkan. Coret 1 misalnya. Ini 7 syarat yang harus terpenuhi dalam khutbah. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, maka nanti sholat Jumatnya pun tidak sah. Mafhum ikhwan? Allahu a'lam bissawab. Sekarang kita akan membahas rukun khutbah.